Selamat siang, semoga kalian masih tetap semangat ya di siang-siang begini belajar penginderaan jauh. Oke, yang penting itu nomor satu semangatnya dulu. Asal kalian semangat pasti semua bisa. Walaupun orang pinternya kayak gimana, kalau orang itu nggak matuhin, nggak nurut, nggak sesuai apa yang diharapkan, misal kalian nggak dikasih tugas tapi nggak ngerjain, itu sama aja gitu, sama aja berpengaruh sama nilai kalian itu. Apalagi kalian udah kelas 12, makanya tetap dikondisikan semangatnya itu, dikondisikan hatinya, dikondisikan pikirannya, jangan sampai mikir yang enggak, jangan sampai hatinya baperan gitu ya. Oke, kita review dulu penginderaan jauh di kelas 11 kemarin. Jadi kemarin kelas 11 kalian bersama Ibu Nuril, kalian mempelajari kompetensi dasar ini ya. Ada konsep penginderaan jauh, konsep data spasial dan non-spasial, terus metode pengumpulan data spasial. Nah, kalau di SIG itu juga ada data spasial dan non-spasial. Itu bedanya apa sih Bu sama SIG sama penginderaan jauh? Nah, kalau bedanya tuh ada di, kalau SIG itu kita lebih ke arah processingnya gitu, ke arah proses analisisnya gitu. Kalau penginderaan jauh itu kita lebih ke data, lebih ke sebelum kita proses itu loh, data input penginderaan jauhnya. Jadi kayak ini nih. Jadi sebelum, kalau SIG kan ada analisis, ada overlay, ada, nah ini kalau SIG kita mempelajari semuanya kan. Kalau penginderaan jauh itu kita mungkin sampai ini aja gitu, kita mempelajari tentang foto udara itu didapat dari mana, terus cara koreksinya, supaya biasanya kalau foto udara atau citra itu kan kita kalau ngerekam dari sananya, dari satelitnya, kalau rekaman itu kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa milih di mana daerah yang mana ada awannya atau yang nggak ada awannya, itu kan nggak tahu, itu random gitu ya. Nah, dengan penginderaan jauh itu nanti ada prosesnya untuk membersihkan awan itu, namanya nanti dikoreksi dulu. Jadi sebelum jadi input yang bersih yang siap diolah di SIG, kita olah dulu citra dan foto udara tersebut supaya dapat digunakan untuk data SIG-nya, seperti itu, sampai gitu batasannya. Jadi penginderaan jauh menurut Ibu lebih rumit sih. Jadi dia seperti mempelajari data, citra, foto udara, seperti itu ya. Ya mungkin cuma tahu aja nggak masalah sih itu. Nanti kan untuk praktek itu di pekerjaan, kalau penginderaan jauh itu ada proses stereoplotting. Proses stereoplotting itu di kelas 11 ya harusnya. Stereoplotting itu yaitu proses dua buah citra menjadi satu supaya mendapat satu data gitu. Itu ada nanti di proyek BIG, Beta RBI itu pakai stereoplotting. Terus kita nanti di kelas 12 ini ya, kelas 12 kita mempelajari ini. Jadi kita nanti ada survei toponimi juga. Survei toponimi itu enggak seribet yang kalau survei seperti itu. Survei toponimi hanya kita mengecek nama lokasinya sesuai dengan citranya itu. Jadi ada namanya survei toponimi. Dan kalau biasanya kalau di pekerjaan itu banyak menggunakan survei ini. Terus kita nanti di kelas 12 belajar ini prinsip pengolahan citra satelit. Selain harus paham, kalian juga harus bisa menerapkannya. Prinsip pengolahan citra satelit nanti ada
koreksi-koreksian seperti koreksi geometrik, radiometrik kayak gitu dengan menggunakan software yang digunakan itu software ini NV, RMapper atau Global Mapper, terserah kalian mau pilih yang mana, tapi yang jelas minggu depan harus udah ada ini ya, kalau diusahakan banget harus punya software-softwarenya baik dari SIG maupun PC. Nah, keterkaitan nih menurut Jensen 2007, keterkaitan antara ilmu SIG, PC dan kartografi serta surveying. Jadi semua yang kalian pelajari di geomatika ini saling berketerkaitan semuanya ya. Nah, ini posisi penginderaan jauh dalam kaitannya dengan SIG, kartografi, dan surveying yang terbentuk melalui interface antara ilmu-ilmu fisika, hayati, dan sosial, di mana keempatnya ini diikat oleh matematika dan logika. Makanya dari kelas 10 sampai kelas 12 ini kalian belajar matematika kan ya. Ya itu karena sangat berketerkaitan dengan ilmu-ilmu yang kalian pelajari di pelajaran produktif ini. Oke, kalau ilmu fisika karena cuma dasarnya kalian tahu, fisika juga ada di kelas 10. Untuk kartografi, siapa yang belum tahu? Kartografi itu disisipkan di mata pelajaran gambar teknik dan PSP di kelas 10. Juga di kelas 11 itu di survei terrestris juga menggunakan kartografi. Kartografi itu peta manual, peta sederhana yang berbentuk hard file. Bedanya sama SIG, kalau SIG itu soft file, kalau kartografi itu hard file. Kalau SIG itu dia berputar gitu, tidak. Kalau kartografi itu input, proses, output, udah sampai segitu. Kalau SIG itu sirkular, jadi muter. Dia nggak harus input, proses, output, tapi habis output bisa processing lagi. Ya contohnya ini juga di diagram alir. Nah, di diagram penelitiannya Ibu ini adalah proses SIG. Jadi kalau PC itu ini penginderaan jauh kayak register peta, harusnya citra ini, karena citranya ini udah siap kan, soalnya sebelumnya sudah diolah, jadinya kita tidak perlu mengolah secara penginderaan jauh lagi gitu. Ini sirkular SIG, jadi udah dapat hasilnya tapi diproses lagi terus jadi hasil akhirnya seperti ini. Kalau kartografi itu cuma misal kita punya citra, terus kita digitasi atau delineasi, kalian pernah di kelas 11 juga. Terus bentuknya ada bentuk peta, bentuk lahan. Nah, ini udah jadi seperti ini sampai sini saja. Sampai sini, dan bentuknya hard file hanya di kertas kayak yang kalian praktekkan di kelas 11 kemarin. Itu jadi semuanya ilmu-ilmu saling berkaitan. Terus ilmu-ilmu sosial apa sih Bu? Ilmu-ilmu sosial itu ini tadi kan di kompetensi dasarnya yang di kelas 12 ada survei toponimi. Nah, besok kalau kalian kerja, ilmu sosial ini berguna banget. Untuk apa? Yaitu kalau kalian mewawancarai, kalau kalian survei, kalian harus mewawancarai orang-orang di daerah sekitar itu. Kayak kemarin kalian pas PKL, kalian juga melakukan wawancara kan sama orang-orang di sekitar, dan itu juga ada tata caranya kayak gimana. Kalian nggak boleh asal tanya dengan logat kalimat yang kalian seenaknya aja gitu, nggak boleh kayak gitu. Harus tetap menomorsatukan sopan santun dan tingkah laku kalian harus selalu dijaga. Itu nomor 1 ya. Kalau kalian niatnya udah
Kalau kalian udah niat baik, itu insya Allah pasti semua diterima sama orang banyak. Kalau kalian punya niat jelek aja, sedikit aja gitu, semua itu akan balik ke diri kalian sendiri. Makanya dari awal itu kalau kerja di tempat yang bukan punya kalian gitu ya, misalnya kalian besok ditugaskan di pelosok apa di tempat mana gitu, tempat yang kalian belum pernah datengin sama sekali, kalian harus selalu perhatikan tingkah laku kalian, dan tentunya selalu ingat sama Tuhan kalian, sama Allah, sama yang menciptakan kalian. Tujuan kalian untuk survei lapangan ini semuanya baik, semuanya untuk ibadah, maka insya Allah akan selalu dilindungi dimanapun berada. Karena kalau survei itu resikonya paling tinggi ya, jadi jangan nyepelekan sama sekali. Kejadian itu sudah Ibu sudah banyak dengar cerita kejadian-kejadian macam-macam. Kalau kita pas survei lapangan, teman Ibu survei lapangan, itu kejadiannya banyak sekali macam-macamnya, dan kalian akan tahu sifat-sifat teman atau tim kerja kalian dari survei lapangan itu. Seperti kalau kalian naik gunung, kalian bakal tahu karakter teman kalian seperti apa. Kenapa kayak gitu sih, Bu? Karena gini, dalam kondisi pemain disurvei di tempat yang terpencil, di tempat yang nggak ada apa-apa, sangat keterbelakangan gitu ya, itu kalian tuh dituntut untuk kalian tuh kayak dipres gitu loh, kayak diteken gitu. Jadi kayak diteken, under pressure banget lah pokoknya. Makanya dijaga banget sikap kalian ya, itu penting banget. Jangan sama sekali ngeremehin. Ibu pesannya itu aja sih. Oke, terima kasih. Itu aja, nanti pesan-pesan kayak gitu bakal sering Ibu ngomongin ya, karena kalian udah kelas 12 dan kebetulan Ibu wali kalian, jadi Ibu harus memberikan sedikit atau banyak beberapa pesan untuk kalian supaya kalian tidak berbelok-belok, tetap lurus. Tinggal beberapa bulan lagi kalian tuh jadi murid sini, makanya maksimalkan ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan dari Bapak Ibu guru untuk kalian. Oke? Yuk kita hari ini nggak usah berat-berat tugasnya. Jadi tugasnya itu Ibu beli video ini dari Sisi Terang, sumbernya dari YouTube. Nanti Ibu akan share linknya, terus habis itu Ibu akan memberikan tugas, tapi tugasnya nggak berat juga, makanya tetap diikuti terus mata pelajaran penginderaan jauh sampai selesai ya. Oke, langsung aja, nanti langsung ke WA grup saja. Terima kasih. Selamat siang dan tetap semangat.